Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Untuk yang baru pertama kali, selamat datang, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan melalui media daring YouTube untuk materi matematika wajib kelas 10. Dalam hal ini, saya kebagian tahun ini adalah 10 IPS 1 dan 2. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah diterima di sekolah ini. Entah itu memang tujuannya niat ke sini atau terpaksa dan lain hal. Yang jelas tetapkan niat kalian untuk belajar untuk masa depan yang lebih baik, ya. Untuk kelas 10 sendiri nanti ada total 4 bab untuk semester ini yang harus dibahas. Ya, semoga nanti kalau pandemi selesai kita bisa tatap muka langsung. Tapi kalau belum ya kita manfaatkan media-media yang ada. Sekalian saya juga belajar menggunakan berbagai software untuk mendukung pembelajaran daring. Jadi kita ambil, we are making the most out of it, ya. Dimaksimalkan potensi yang ada untuk belajar. Kita akan mulai hari ini dari bab yang pertama dan sub bagian yang pertama, ya. Untuk bab yang pertama, beban kalian adalah nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak kita membahas pertama untuk hari ini yang simpel aja ya, kita nggak usah ribet-ribet, apalagi ini pertama kali tatap muka. Oh, belum perkenalan ya. Nama saya Eko Pangestu, kodenya di jadwal itu EP ya. Saya ngajar matematika. Untuk yang lain mungkin untuk identitas, alumnus dan semacamnya, hobi mungkin nanti kita adakan seksi Q&A kalau memang diperlukan ya. Jadi so artis banget ya. Nah, pertama definisi nilai mutlak. Nah, ini belum pernah kayaknya di SMP ya, apalagi SD, apalagi TK. Nah, nilai mutlak didefinisikan. Oh bentar, ini belum diganti nih. Nah, ini pakai MS Paint yang simple aja ya. Nilai mutlak didefinisikan ini ya, didefinisikan. Jadi hari ini kita definisinya aja dulu. Sebagai jarak antara sebuah bilangan dan 0 ini ya, pada garis bilangan. Kemudian nilai mutlak dinotasikan atau simbolnya ini ya. Nah, pakai garis lurus 2 seperti ini. Lurus ya, nggak pakai belok seperti kurung, tidak, lurus vertikal. Nah, misalkan di sini saya punya tulisan seperti ini. Ini dibaca berarti nilai mutlak X sama dengan 3. Nah, ini nilai X yang murni berapa? Oh, berarti X-nya bisa 3 atau minus 3. Gampangannya gini, nilai mutlak itu adalah selalu positif ya. The absolute value is always positive. Ya, so Inggris ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ingat nggak ini apa namanya? Ini garis bilangan ya, di SD kalian diajari waktu dulu belajar penjumlahan pengurangan ya. Nah, misalkan ini nilai mutlak X sama dengan 3. Maka jawaban yang murni adalah min 3 dan 3. Kenapa? Lihat. Jarak antara sebuah bilangan dan 0. 0 ke 3 jaraknya berapa? 3. 0 ke min 3 jaraknya berapa? Ya juga 3. Tidak disebutkan jaraknya negatif. Misalkan kalian bepergian gini. Jarak Majenang ke Karangpucung misalkan 30 km. Misalkan. Apakah kalian menjawab kalau dibalik? Jarak dari Karangpucung Majenang minus 30 karena arahnya berlawanan? Tidak. Tetap jawabnya adalah 30 km. Selalu positif, absolute value ya, nilai mutlak. Jelas ya? Oke. Nah, secara matematis penulisan untuk setiap bilangan real X, bilangan real itu apa? Bilangan real itu semua bilangan yang kalian pelajari sampai sekarang ya. Lawannya itu adalah bilangan imajiner. Kalian belum bahas mungkin ya. Itu kalau kalian ambil kuliah yang berkaitan dengan matematik besok, kalian akan berhubungan dengan bilangan imajiner ya, imajinasi. Nah, ini kita hanya yang bahas yang real, yang nyata ya. Nah, nilai mutlak X yang simbolnya seperti ini ditentukan. Nah, ini, mulainya beli ya, kalian ketemu seperti ini. Nah, ini mumpung membahas ini, SMA, kalian harus penekanannya adalah kalian harus kuat pada konsep aljabar, penggunaan A, B, C sampai dengan Z. Jadi untuk yang kemarin
mungkin kurang, silakan mumpung ada waktu ini belajar di rumah, kalian memaksimalkan mempelajari tentang konsep penggunaan variabel pada aljabar. Ya. Kita lanjutkan. Nah, nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai dua, yaitu X saja dan minus X. X saja itu jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan minus jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari definisi ini kita simpulkan gini, nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 ya bilangan itu sendiri ya. Misalkan nilai mutlak dari 0 ya 0, nilai mutlak dari 5 ya 5, nilai mutlak dari 10 ya 10, nilai mutlak dari 1 miliar ya 1 miliar. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah positif, karena negatif dari bilangan negatif itu sendiri. Maksudnya apa? Misalnya gini, X-nya saya ganti dengan minus 3. Minus 3 kan berarti kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 berarti minus dari X. Minus dari minus 3. Minus dari minus positif. Seperti itu. Jelas? Oke. Nah, contoh-contohnya. Misalkan yang pertama, nilai mutlak min 4 itu berapa? Ingat, oh negatif. Selalu positif. Jadikan aja langsung 4. Awalnya dari mana? Minus dari minus 4. Kemudian ada nilai mutlak dari 8 kurangi 14. Nah ini juga sama aja, tinggal operasikan dulu yang di dalam nilai mutlak. 8 kurangi 14 berapa? Minus 6. Nah nilai mutlak dari minus 6 jadikan positif 6. Selanjutnya akar 5 minus 2. Loh, jawabannya kok sih tetap akar 5 minus 2? Nah, sekarang gini. Akar 5 dengan 2 besar mana nilainya? Nah, kalau bingung, yang 2 jadikan akar. 2 itu akar dari berapa? Akar 4. Akar 5 dengan akar 4 besar mana? Ya, akar 5. Ketika bilangan yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, otomatis hasilnya positif. Jadi ini tetap hasilnya adalah akar 5 minus 2. Ya, nah kebalik aja gini, 1 minus akar 3. 1 dengan akar 3 besar mana? 1, berarti akar 1 kan? Oh otomatis besar akar 3. Nah ini kan lebih kecil, kurangi lebih besar, hasilnya negatif. Tapi karena dimutlakan dia harus positif. Harus positif gimana? Ya tinggal dibalik, akar 3 kurangi 1. Kalau masih bingung gini, misalkan dalam pertandingan bola lah ya, misalkan klubnya apa ya? Nankatsu versus Toho. Ya, jangan tanya tentang klub-klub yang Liga Inggris dan sebagainya, nggak paham ya. Kapten Tsubasa aja. Nankatsu versus Toho. Nankatsu misalkan golnya 3, Toho itu 1. Selisih golnya berapa? Ya 3 kurangi 2, 1. Kalau ditanya selisih Toho Nankatsu, oh 2 kurangi 3, min 1 bilangnya. Ya enggak, tetap selisihnya 1. Selalu positif, nilai mutlak. Oke, bisa diterima. Kita lanjut ke yang E. Nah ini simpel juga sih sebenarnya. Nilai mutlak dari nilai mutlak minus 3 dikurangi nilai mutlak 2 kali 3 minus 5. Ya nilai mutlaknya bertingkat. Kerjaannya gimana ya? Simpel aja lah. Pertama, nah ini kan sendirian min 3. Langsung aja. Minus 3 dimutlakan jadi apa? Jadi 3. Kemudian dikurangi. Nah, ini ada pengurangannya dalam kurung, kerjakan dulu. 3 kurangi 5 berapa? Minus minus 2. Nah, ini minus 2. Kemudian minus 2 kalikan 2 berapa? Minus 4. Min 4 dimutlakan 4. Jadi tersisa di sini tinggal nilai mutlak dari 3 kurangi 4. Berapa 3 kurangi 4? Min 1. Nilai mutlak dari min 1, sekali lagi 1. Kemudian yang keenam, contohnya ini jarang-jarang saya memberikan contoh sebanyak ini ya. Kalau bertatap muka paling contohnya 2, terus kalian ngerjakan soalnya 20 gitu ya. Ini bersyukur ya, ambil positifnya dari daring seperti ini. Jika X kurang dari 1, berapakah nilai mutlak X min 1? Nah ini udah mulai ada variabelnya. Ini bagaimana? Nah ternyata ingat definisinya ya. Definisi yang mana tadi? Nah yang ini tadi. X dan min X. Nah, X-nya mana di sini? Oh, anggap saja ini keseluruhan. X minus 1. Terus sebelahnya minusnya.
minus. Jadi ada dua alternatif, positif dan negatif. Positifnya jika lebih dari sama dengan 0, x min 1, karena variabelnya bukan x ya, tapi x min 1 jadi 1, x min 1 lebih dari sama dengan 0, satu lagi x min 1 kurang dari 0. Kemudian, ini x min 1 kan nggak usah diapa-apakan ya, nah ininya kita rubah, min 1 pindah ruas ke sini jadi apa? Jadi 1, sini berubah menjadi x lebih dari sama dengan 1. Yang ini x min 1 ya pindah juga jadi x kurang dari 1 ya. Nah, yang ditanyakan yang apa? Oh, yang kurang dari 1. Mana yang kurang dari 1? Oh, ini. Sehingga dipilihnya hanya yang minus dari x min 1. Nah, kalikan jadi min x plus 1 ya. Min kali x, min kali min 1 plus 1. Atau diurutkan yang positif di depan menjadi 1 minus x. Ya. Gimana? Apa terlalu cepat? Ini termasuk pelan saya ya. Karena ini daring ya, nanti kalau masih bingung bisa diulang-ulang videonya ya, sekalian buat nambah view-nya saya ya. Oke, ke latihan soal ini bagian yang paling ditunggu-tunggu kan. Kebanyakan kalau pelajaran matematika masa diterangin sifat ngantuk ya, mending ngerjain soal langsung. Oke ya, ini soalnya saya berikan 6 nomor, silakan kalian kerjakan sendiri terlebih dahulu, bisa pahami tadi ya materinya. Tidak usah dikumpulkan dulu. Nanti kalau untuk tugas yang dikumpulkan, saya akan memberi komando khusus ya. Nah, ini pelajari dulu aja yang simpel. Niatnya sih nambah materi, tapi ini dulu aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak sambil membiasakan penggunaan sistem ya, sistem daringnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time. Welcome back to Eko Pangestu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi untuk matematika wajib kelas 10, yaitu tentang bab nilai mutlak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang definisi nilai mutlak. Nah, ini yang penting, di mana nilai mutlak saya ulangi didefinisikan sebagai ini ya. Nilai mutlak X adalah X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau non-negatif. Sedangkan nilai mutlak X akan bernilai minus X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Konsep ini akan kita pakai untuk pengerjaan hari ini. Jadi benar-benar dipahami. Oke. Nah, kita mulai pembahasannya dengan sifat-sifat nilai mutlak terlebih dahulu. Pertama, untuk setiap bilangan real, saya ulangi, kemarin bilangan real adalah semua bilangan yang kalian pelajari dari waktu kecil sampai sekarang ya, karena untuk bilangan imajiner di SMA tidak dipelajari ya. Nah, pertama, nilai mutlak A kali B akan sama nilainya dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak A per B akan sama nilainya dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B, dengan syarat B-nya tidak boleh bernilai 0. Kenapa B-nya tidak boleh 0? Karena nanti akan jadi masalah. Ya, masalahnya kenapa? Nah, kalian pernah nggak nyoba seperti ini ya? Kita sambil nah. Kalian pernah nggak sih nyoba ngitung seperti ini? Misalkan pertama 0 kita bagi 0. Berapa? Ternyata result is undefined ya, tak tentu, tak terdefinisi nih ya. Kalau di sini tak terdefinisi, kalau secara matematik namanya tak tentu ya sebenarnya ya. Nah, tak terdefinisi atau tak tentu sebenarnya ya. Ini padan katanya yang pas mana? Kayaknya tak tentu ya. 0 bagi 0. Jadi 0 ketika dia di posisi penyebut dia akan menjadi masalah. Contohnya lagi, kalau 0-nya hanya di pembilang, dia nggak akan masalah. Misal 0 bagi 1. Tetap 0. Ada hasilnya ya. Tadi misalkan 0 bagi 0.
dia bermasalah, result is undefined, ya, tak tentu. Tapi kalau yang lain sekarang gantian, nolnya dipenyebut sekali lagi jadi masalah, 1 bagi 0. Cannot divide by 0, berarti tidak bisa membagi, ya. 0 itu tidak bisa digunakan untuk membagi. Ini kan tidak bisa membagi dengan 0 karena hasilnya tak terdefinisi, tidak bisa mengenali, ya. Nah, makanya 0 itu spesial. Sekali lagi, 0 tidak boleh ada di penyebut. Konsep ini akan digunakan terus-menerus sampai kalian kelas 12. Kembali, selanjutnya adalah nilai mutlak dari A min B akan sama dengan nilai mutlak dari B min A. Kayak kemarin misalkan ada 2 klub sepak bola, A dan B bertanding. A misalkan dapat 3 gol, B 3 gol. Selisihnya berapa? Ya, 1 gol. 3 kurangi 2 nilainya sama dengan 2 kurangi 3. Tidak disebutkan bahwa selisih golnya adalah minus 1. Tetap selisih golnya adalah 1. Dan yang terakhir, keempat, nilai mutlak A akan sama nilai dengan akar dari A kuadrat. Nah, oke. Ini juga sifatnya nanti akan kita banyak pakai, ya. Langsung ke contoh soal. Nah, untuk kemarin yang mungkin merasa Pak soalnya ini cuma kayak gitu Pak, kurang menantang, masa matematik kayak gini. Saya kecewa Pak, pertama lihat video pembahasan tak kira matematik SMA gimana gitu, yang menantang, yang challenging gitu, ya. Ternyata biasa aja Pak. Nah, oke, kita mulai coba ini. Menurut kalian cukup menantang atau tidak? Nah, yang pertama diberikan nilai mutlak 4x plus 3 sama dengan 7. Nah, ini karena mengandung sama dengan dan ada variabelnya, ini disebut sebagai persamaan nilai mutlak. Makanya di judulnya adalah sifat dan persamaan nilai mutlak. Tadi sifatnya sudah, sekarang persamaannya, ya. Nah, nilai mutlak 4x plus 3 sama dengan 7. Nah, ini mengerjakannya gimana? Waktu di SMP kalian sudah diajari seperti ini, ya. Cuma bedanya, sekali lagi, dari di awal, nah ini ya, nilai mutlak itu kan bercabang 2, plus dan minus. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, pertama kalian definisikan seperti ini. 4x plus 3 bisa bernilai 7, bisa bernilai minus 7. Kan 7 dimutlakan ya 7. Min 7 dimutlakan juga 7, ya. Kita ambil alternatif yang pertama, yaitu 4x plus 3 sama dengan 7. 3-nya pindah ruas jadi minus, ya. 7 kurangi 3, 4. Diperoleh 4x sama dengan 4. Berarti x-nya 1. Dari mana? 4 dibagi 4. Oh, nggak percaya, kita uji. X-nya ganti 1. 4 kali 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 dimutlakan ya 7. Betul, ya? Nah, alternatif yang kedua adalah negatif. 4x plus 3 sama dengan negatif 7. Ini pindah lagi. Min 7 min 3, min 10. 4x sama dengan min 10. Maka x-nya adalah min 10 dibagi 4. Min 10 per 4. Sederhanakan min 5 per 2. Oh, nggak percaya lagi, masukkan 4 kali min 5 per 2. 4 kali 5, 20 bagi 2, 10. 10 ketemu min 10. Min 10 tambah 3, min 7. Min 7 dimutlakan 7. Betul, ya. Jadi nilai x yang memenuhi ada 2, yaitu 1 dan minus 5 per 2. Nah, kalau jawab besok misalkan ulangan jawabannya cuma 1, gimana? Ya nilainya separuh. Kalau saya lagi baik hati. Kalau enggak ya 0. Nomor 2. Nah, nomor 3-nya kepotong, nggak apa-apa. Nah, nilai mutlak 3x min 8 katanya min 4. Nah, berapa nilai x memenuhi? Di sini ada tulisannya. Nilai mutlak suatu bilangan tidak pernah negatif. Ya. Ini pertanyaan trik ini, ya. Nilai mutlak itu selalu positif. Loh, ini kok hasilnya ini negatif. Nilai mutlak dari berapa sih hasilnya negatif? Tidak ada, tidak pernah negatif. Sehingga tidak ada nilai x yang memenuhi. Jangan harap ada keluar soal seperti ini, enak aja. Nanti jawabannya tinggal tidak ada yang memenuhi, enak aja. Ya, jangan harap. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Nah, ini mulai. Ada pecahan, semuanya kena nilai mutlak. Nilai mutlak x plus 2 per x min 2 sama dengan 5. Oh, ininya positif, berarti masih bisa dikerjakan, ya. Ini kan tadi permasalahannya ini ruas kanannya kok negatif. Kalau ini positif, nggak bermasalah, bisa dikerjakan. Ini juga bisa dikerjakan. Sekali lagi, kita definisikan pakai sifat nilai mutlak. Ini definisinya. Kita hilangkan tanda mutlaknya. X plus 2 per x min 2 sama dengan bisa 5, bisa minus 5, ya.
Sekarang kita ambil yang positif dulu. X plus 2 per X min 2 sama dengan 5. Nah, berarti X plus 2 ini X min 2 nya kita gampangnya nyebutnya kali silang ke 5. Jadi 5 kali X min 2. Ini X plus 2 tetap, ini kalikan. 5 kali X, 5X. 5 kali min 2, min 10. Terus pindah ruas lagi. 5X pindah jadi minus. X kurangi 5X. 1 kurangi 5, min 4X. Ini min 10, 2-nya pindah ruas, min 2. Min 10, min 2, min 12. Berarti X-nya berapa? Min 12 bagi min 4. Min bagi min plus, 12 bagi 4, 3. Ternyata X-nya adalah 3. Oh, nggak percaya Pak? Oke, coba ke sini. 3 tambah 2, 5. 3 kurangi 2, 1. 5 bagi 1, 5. 5 dimutlakan, 5. Pas. Terus yang alternatif, yang solusi yang kedua adalah yang negatif. Sama, kalikan penyebutnya. Menjadi X plus 2 min 5 kalikan X min 2. Ini menjadi min 5X plus 10. Yang teliti ya, perkalian. Min 5X pindah ruas jadi plus. 1 tambah 5, 6X. Ini 10, 2 kurangi ya. Ini 10 kurangi 2 ada 8. 8 bagi 6, 4 per 3. 8 per 6 sederhanakan. Nggak percaya? Hitung sendiri. Nah, nomor 4. Ini agak panjang ya. Mulai. 4 dikali nilai mutlak 3X plus 1 kurangi 8 hasilnya 16. Nah, ini ngerjakannya bagaimana? Pertama, kalian harus membuat ruas kiri yang mengandung nilai mutlak menjadi sederhana. Ini kan nggak sederhana. Ada pengali, ada minusnya. Ribet, pindahan sana. Nah, min 8. Pindah ruas jadi apa? Plus 16 plus 8, 24. Yang kiri tersisa ini ya. 4 kali 3X plus 1 nilai mutlak. Kemudian, nah 4 ini bisa untuk membagi. 24 bagi 4, 6. Ini nilai mutlaknya tetap. Sehingga kita dapat soal seperti nomor 1. Udah simple ya. Nilai mutlak 3X plus 1 sama dengan 6. Nah, di sini suruh diingat. Ingat, karena nilai mutlak 3X plus 1 sama dengan 6. Maka, nah 3X plus 1 ada 2 jawaban. 6 dan minus 6. Kita masukkan yang 6 dulu. 3X plus 1 sama dengan 6. 1 pindah ruas jadi 5 ya. 3X sama dengan 5. X-nya ya 5 per 3. Nggak percaya? Coba balikan ke sini sendiri, hitung sendiri ya. Nggak usah halaman, udah SMA. Yang selanjutnya. 3X plus 1 sama dengan minus 6. Ini pindah ruas jadi min 7. Min 7 per 3. Oke. Pak, terlalu cepat. Nah, di YouTube ada fitur untuk atur speednya. Mungkin bisa dikurangi jadi 0,75 atau mungkin 0,5. Saya yakin nanti jadi aneh. Nah, langsung ke latihan soal. Nah, perintahnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Ini silahkan kalian kerjakan dulu untuk latihan. Dikumpulkan nggak Pak? Nggak usah dikumpulkan. Yang jelas kalau niat belajar pasti dikerjakan. Ya, nanti kalau yang terbiasa tidak pernah belajar, tidak mengerjakan, ketika suatu saat saya adakan ulangan atau memberikan tugas, kalian terburu-buru. Dan biasanya yang seperti itu berlaku untuk semua mapel. Jadinya kalian kebiasaan numpuk tugas. Ya. Sekarang ada banyak media yang bisa kalian manfaatkan ya, dengan WA dan semacamnya, Telegram. Kalian bisa komunikasi dengan teman, diskusi, atau yang rumahnya dekat mungkin bisa ngerjakan bareng, tapi nggak usah rame-rame ya, nggak usah satu RW diajak ngumpul-ngumpul ngerjakan semua ya, nggak usah ngajakin tetangga-tetangga ya, Pak RT, Pak RW, nggak usah, nanti malah kasihan pusing suruh ngerjakan nilai mutlak ya. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan see you next time. Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Lama tidak berjumpa, semoga semua dalam keadaan sehat, kondisi terkendali, aman, safe ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk matematika wajib kelas 10. Materinya adalah nilai
mutlak. Kemarin sudah 2 kali pembahasan, yang pertama tentang sifat dan definisi dan sifat nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak. Hari ini kita akan belajar masih dalam persamaan nilai mutlak, menentukan nilai variabel yang memenuhi, tapi dengan metode yang berbeda dan bentuk soal yang berbeda. Seperti apa? Kita lihat di bagian sini. Untuk yang sudah download PDF-nya ataupun dicetak bisa sambil melihat ya. Selain menggunakan definisi dan sifat nilai mutlak pada pertemuan sebelumnya yang belum, silahkan diklik videonya. Persamaan nilai mutlak dapat juga diselesaikan dengan ini metode pengkuadratan. Metode pengkuadratan. Nah, kalau nama aslinya ya macam-macam lah. Kalau saya nyebutnya metode pengkuadratan. Nah, nanti kita akan membahas beberapa soal dan kita bandingkan bagaimana kalau kita mengerjakan dengan definisi dan sifat, kemudian bagaimana dengan kuadrat. Nah, oke, yang pertama di sini saya hijau-hijau, seger ya, seperti sayuran. Berapakah nilai X yang memenuhi jika nilai mutlak 7X sama dengan 4 minus X? Nah, ini kita gunakan seperti pengerjaan pada pertemuan sebelumnya dulu. Kita bagi yang ruas kanan ini menjadi 2 cabang. Ini untuk 7X nya tetap, nilai mutlaknya hilang. Ini 4 min X dan min 4 min X ya, jadi plus dan min. Kita ambil yang pertama yang plus, 7X sama dengan 4 minus X. Nah, minus X pindah ruas, 7X tambah X, 8X. 8X sama dengan 4. Maka X-nya ya 4 dibagi 8. 4 per 8, sederhanakan setengah. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya ingatkan, untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak, kalian mempunyai kebiasaan adalah menguji nilai X-nya kembali ke soal jika sudah ditemukan. Misalkan ini kan X-nya berapa? Setengah, masukkan ke sini. 7 kali setengah, 7 per 2, 3 setengah. 3 setengah dimutlakan ya, 3 setengah. Kita lihat ke ruas kanan, 4 kurangi setengah, 3 setengah. Ternyata sama, berarti nilai ini memang memenuhi. Kemudian yang kedua, kita yang negatif, 7X sama dengan negatif dari 4 minus X. Berarti 7X sama dengan ini, masukkan min kali 4 min 4 min kali min plus, min 4 plus X. X pindah ruas jadi minus, 7 kurangi 1 ya 6X sama dengan min 4. X nya min 2 per 3. Nah, ini benar nggak? Kita uji coba masukkan 7 kali min 2 per 3 berarti min 14 per 3. Dimutlakan 14 per 3. Sekarang sini 4 min 2 per 3, min min plus ya, samakan penyebutnya. 4 berarti 12 ya per 3. 12 tambah 2, 14 per 3. Oh, ternyata sama. Jadi memang jawabannya ada 2, yaitu setengah dan minus 2 per 3. Itu kalau kita gunakan sifat-sifat nilai mutlak yang kemarin ya, cara mengerjakannya. Nah, ini bagaimana kalau kita menggunakan metode pengkuadratan? Ini sebenarnya juga metode kuadratnya juga berdasarkan sifat nilai mutlak ya. Dimana nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Kemarin sifat nomor berapa itu ya. Nah, cara mengerjakannya karena judulnya tadi saya sebut sebagai metode pengkuadratan. Ini soal awalnya, nilai mutlak 7X sama 4 min X masing-masing saya kuadratkan. Kemudian 7X dikuadratkan berapa? 7 pangkat 2, 49. X pangkat 2, X kuadrat. Nah, 4 min X dikuadratkan. Nah, untuk yang ini mbok lupa. Saya pindah dulu coba ya. Nah, kemarin ada yang WA kayaknya aljabarnya masih bingung ya. Kelihatan nggak? Saya zoom. Pecah ya. Nah, ini dari sini tuh kemana? Gimana caranya? Nah, kalau ini jelas ya tadi 7 pangkat 2, 49. X pangkat 2, X kuadrat. Nah, kalau ini ingat definisi kuadrat itu apa? Nah, jadi ini kan sebenarnya 4 min X kali 4 min
X. Nah, ini kalau manualnya, kalau kalian lupa, saya ingatkan dulu. Perkaliannya gimana? Distributif ya. 4 kali 4, 16. 4 kali min X. Min 4X. Disimpan dulu. Min 4X. Kemudian min X kali 4. Min 4X lagi. Min 4X, min 4X. Min 8X. Kemudian min X kali min X berapa? Min kali min plus X kali X kuadrat. Atau gampangnya begini kalau saya, 4 pangkatkan 2, 16. 4 kali min X, min 4X. Min 4X kali 2, min 8X. Min X dikuadratkan, min pangkatkan 2 positif, X pangkat 2, X kuadrat. Ya, seperti itu. Dan lanjut. Kemudian kita pindah ruas ya. Yang sebelah sini X kuadrat pindah jadi 48 X kuadrat ya, karena 49 kurangi 1, min 8X jadi plus 8X, 16 pindah jadi min 16. Oh, bisa sederhanakan, kita bagi 8 menjadi 6X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat materi waktu SMP. Nah, dibuka-buka lagi catatannya, apa sudah jadikan bungkus gorengan, saya juga kurang tahu. Tapi bisa searching ya, atau pakai buku yang lain lah, bisa konsultasi atau diskusi dengan teman juga. Nah, kalau saya ngerjakan ini gimana? Saya kalikan dulu, 6 kali min 2. 6 kali min 2 berapa? Min 12. Kalian cari bilangan, dikalikan min 12, ditambahkan adalah positif berapa ini? 1. Hasilnya adalah min 3 dengan 4. Min 3 kali 4, min 12. Min 3 tambah 4, positif 1. Kemudian di sini saya pakai ngikut ini, 6X, ini 6X, ini 1/6. Ya, satunya itu dari rumus, 6-nya ya otomatis ngikut ini. 1/6 saya kalikan yang ke sini aja yang gampang. 6X bagi 6X, 3/6 setengah. Kemudian X min setengah sama dengan 0, berarti X-nya setengah. 6X plus 4 sama dengan 0, berarti 6X sama dengan berapa? Min 4. Min 4/6, min 2/3. Sama enggak? Sama saja. Bang, nanti gimana? Apakah ketika mengerjakan? Nah, ketika mengerjakan saya tidak akan memberikan harus pakai metode ini, tidak. Apalagi kebanyakan nanti soalnya mungkin karena online. Kalau tes itu ya pilihan ganda. Tapi, nah ada tapinya, ketika nanti masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, metode pengkuadratan ini akan sangat bermanfaat. Karena apabila kau pakai pengerjaan seperti ini pada pertidaksamaan, biasanya loh ya, jadi lebih ribet. Jadi tetap harus dipelajari. Kita lanjut. Nah, nomor 2. Nilai 2X plus 3 sama dengan nilai mutlak 4X plus 5. Nah, ini acuannya sekali lagi yang buat nilai mutlak ini berarti 4X plus 5 sama dengan ini. Plus dan min ya. Hasilnya min 1 dan min 4/3. Saya tidak bahas lebih lanjut karena mirip dengan yang di atas. Nah, kita lihat lagi untuk pengkuadratannya. Nah, ya saya kiri dan kanan dikuadratkan. 2X pangkatkan 2, 4X kuadrat. 2X kali 3 kali 2, 12X. 3 pangkat 2, 9. Ini 4X dikuadratkan, 16X kuadrat. 4X kali 5, 20 kali 2, 40X. 5 pangkat 2, 25. Kumpulkan di satu ruas, pindah ke sini ya, ke kiri. Diperoleh min 12X kuadrat, min 28X, min 16 sama dengan 0. Oh, saya sederhanakan, saya bagi berapa? Saya bagi semuanya dengan minus 4. Usahakan ininya positif di depan. Menjadi 3X kuadrat plus 7X plus 4. Terus faktorkan, ini 3 berarti 1/3, ini 3X ditulis langsung. 3 kali 4, 12. Ditambahkan 7, oh ya langsung 3 dan 4. Ketemu hasilnya adalah min 1 atau min 4/3. Sama dengan ketika kalian menggunakan sifat ini. Oh, sudah diuji belum tadi? Oh, sudah, saya sudah uji ya. Nanti kalau yang penasaran bisa diuji lagi. Ya. Nomor 3, ini keduanya ada nilai mutlak. Biasa pakai definisi ya, cabang plus dan min. Nah, pengkuadratan. Nah, ini menjadi, nah ini ketika sederhanakan ini lebih simpel. Menjadi 6X kuadrat sama dengan 16. X kuadrat sama dengan 1. X-nya berapa? Nah, ini common mistakes ya. Jadi sering sekali keliru. Kalau kalian dapat X kuadrat sama dengan 1, maka X-nya bukan 1, tapi plus minus 1. X-nya 1 dan minus 1. Ya, jadi saya jawabnya seperti ini, X plus minus 1. Bandingkan dengan di atas, 1 dan minus 1 juga.
Oke. Nah, nomor 4. Nilai mutlak X-2 sama dengan nilai mutlak 3-2X. Oh, silahkan kerjakan untuk latihan. Sudah dikerjakan atau belum? Saya kurang tahu. Yang jelas begini, dengan kondisi studying from home seperti ini, kalian coba maksimalkan potensi kalian dalam belajar dengan apa yang ada. Kemarin ada beberapa anak yang mungkin sharing ya, dia ada keterbatasan akses internet ya, kuota dan semacamnya. Nah, minimal saya balas mereka harus akses dengan file PDF-nya, dapat lah kan, file PDF nggak nyampe 1 mega ya, kecil. Kalau misalkan masih belum bisa ngakses Cisco ya dengan bantuan temannya minta share file PDF-nya ya. Jadi untuk YouTube ini hanya untuk membantu saja, sekiranya kalian ada kuota ya silahkan dibuka ya. Nah, nanti kalau sudah ada bukunya nanti lebih mudah lagi ya, mungkin jadi tidak terlalu boros ke kuota. Oke. Itu saja untuk pagi ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.